Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Hermania Desi Dan saya Tika Setiamurni. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenai aktivitas fisik. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang aktivitas fisik, maka kita harus mengetahui apa itu aktivitas fisik. Jadi, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM, aktivitas fisik itu adalah aktivitas di mana bergeraknya kerangka otot sehingga mengeluarkan peningkatan energi. Nah, untuk aktivitas ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, aktivitas ringan. Aktivitas ringan adalah aktivitas olahraga yang memerlukan sedikit energi dan tidak menyebabkan perubahan irama detak jantung. Contohnya, berjalan, dan sebagainya. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas sedang adalah aktivitas yang banyak mengeluarkan energi dan terjadinya gerakan otot secara terus-menerus. Contohnya, seperti bersepeda, lalu jalan cepat, naik turun tangga, dan sebagainya. Ketiga, aktivitas berat. Aktivitas berat merupakan aktivitas yang cenderung berhubungan dengan olahraga dan tubuh berkeringat. Contohnya, berlari, dan sebagainya. Nah, untuk menerapkan aktivitas fisik ini, kita harus menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut. Pengertian aktivitas fisik menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas fisik menurut Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Leni Pintowari, SPKO, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Terdapat 4 prinsip latihan fisik yang perlu diketahui masyarakat, yaitu yang pertama, baik. Latihan fisik dikatakan baik jika dimulai sejak dini. Sejak dini yang dimaksud adalah sedini mungkin yang bisa dilakukan oleh masing-masing orang. Meskipun baru dimulai saat memasuki umur 30 tahun. Yang kedua, benar. Biasakan untuk melakukan latihan fisik secara benar. Dimulai dengan melakukan pemanasan selama 5-10 menit. Kemudian, lakukan peregangan selama 10 menit dan dilanjut dengan latihan inti selama 20 hingga 40 menit. Latihan inti juga bisa dibagi menjadi 2 bagian, sehingga menjadi 2 kali 10 menit. Setelah itu diakhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit. Selanjutnya, latihan fisik dilakukan secara bertahap dengan gerakan yang benar. Perhatikan postur tubuh saat latihan. Selain untuk memperoleh hasil yang maksimal, juga agar terhindar dari cedera. Yang ketiga, terukur. Prinsip yang ketiga adalah terukur, yaitu mengukur intensitas latihan, salah satunya dengan denyut nadi latihan. Lakukan pengukuran denyut nadi setiap akhir pelatihan dengan tujuan menilai apakah target denyut nadi tercapai atau tidak. Pengukuran denyut nadi dilakukan dengan menghitung DNM, denyut nadi maksimal, dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurang umur.
Yang keempat, teratur. Untuk mencapai hasil optimal aktivitas fisik perlu dilakukan minimal 3-5 kali seminggu, diselingi istirahat 1 hari dan durasi aktivitas minimal 30 menit. Yang kedua, FITT. Apa sih kepanjangan FITT? Kepanjangan FITT ialah frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe. Yang pertama, frekuensi. 3-5 kali per minggu, diselingi istirahat 1 hari, dan durasi aktivitas minimal 30 menit. 2. Intensitas. Terlebih dahulu dimulai dari aktivitas yang ringan. Jika tubuh sudah beradaptasi dengan aktivitas fisik yang teratur, maka intensitas dapat ditingkatkan ke aktivitas sedang. Yang ketiga, tempo. Dimulai dari tempo lambat, lalu perlahan ditingkatkan. Rekomendasinya adalah 150 menit olahraga berintensitas sedang atau setidaknya 75 menit olahraga berintensitas tinggi dalam seminggu. Yang keempat, tipe. Beberapa jenis aktivitas fisik dapat dipilih yaitu strength training, cardio, dan lainnya. Kardio adalah olahraga apapun yang dapat meningkatkan kinerja sistem kardiovaskular. Sedangkan strength training adalah jenis latihan yang berfungsi untuk membentuk dan memperkuat otot. 3. Usia dan penyakit. Aktivitas fisik pada anak membuat anak lebih sehat, tidak mudah lelah, dan tidak mudah sakit. Bahkan aktivitas BBTT membantu anak lebih fokus dalam menerima mata pelajaran, lebih bahagia dan kompetitif. Pada usia dewasa, aktivitas fisik membantu agar lebih produktif, lebih bugar, dan tentunya juga lebih bahagia dan kompetitif. 4. Minimal sekali setahun melakukan tes kebugaran jasmani. Bugar merupakan keadaan yang lebih baik daripada sehat. Sehat belum tentu bugar loh, tetapi bugar sudah pasti sehat. Dalam merencanakan program aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, apakah ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan? Ada dong Desi, yuk simak terus video. Dalam merencanakan program aktivitas fisik dan olahraga teratur harus menerapkan prinsip berikut. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi latihan pada umumnya diartikan berapa kali latihan per hari atau berapa kali latihan per minggunya. Biasanya dilakukan 3 kali seminggu, diselingi istirahat 1 hari, durasinya minimal 30 menit. Yang kedua, durasi. Durasi adalah lamanya waktu latihan dalam satu sesi latihan. Dengan demikian, durasi latihan adalah jumlah waktu secara keseluruhan dalam satu sesi latihan, mulai dari pemanasan latihan inti sampai penutupan atau cooling down. Durasi latihan inti berkisar 15-60 menit. Yang ketiga, tipe latihan. Tipe latihan adalah jenis latihan berdasarkan tujuan pelatihan, yaitu melatih strength atau kekuatan, hipertrofi atau pembentukan, dan endurance atau daya tahan. Contoh latihan melatih strength atau kekuatan yaitu sit up, push up, pull up, dan squat jump. Contoh latihan yang melatih hipertrofi atau pembentukan yaitu push up dan pull up. Contoh latihan yang melatih daya tahan atau endurance yaitu berjalan, berlari, berenang, dan aerobik. Yang keempat, intensitas. Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung. Yang kelima, repetisi. Repetisi adalah jumlah pengulangan gerakan. Misalnya 10 repetisi artinya 10 kali pengulangan gerakan. Oh, seperti itu. Berarti aktivitas fisik itu penting ya Tika untuk tubuh seseorang? Pastinya iya Desi, karena dengan aktivitas fisik yang teratur itu dapat memberikan banyak dampak yang baik bagi tubuh kita. Contohnya itu membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Kalau seperti ini kita harus rajin nih melakukan aktivitas fisik. Nah iya, betul sekali. Udah stop. Udah cukup videonya, durasi udah habis nih. Ya. Jadi teman-teman, sekian penjelasan tentang aktivitas fisik. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.